Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nyobain satu buah device yang menarik perhatian gue. Ini akhir-akhir ini lagi beken banget sih. Ini namanya adalah vacuum cordless stick. Dan yang gue punya ini adalah dari merek Tineco. Dan ini serinya yang Dash E10 alias A10. Ini karena gue beli karena melihat dari harganya dan segi fungsionalnya kelihatannya ini paling worth it sih. Jadi gue penasaran lah, supaya gue cobain aja. Kita lihat dari proses unboxingnya sampai bisa ngapain aja. This is Tera, Gadget Review. Oke, jadi dusnya seperti ini, tulisannya Tineco Live Easy Enjoy Life. Dan berhubung ini dusnya cukup besar, gua mau nggak mau ngebongkarnya harus di lantai. Jadi harap maklum ya, kelihatannya agak kurang enak gitu, nggak ada mukanya. Tineco E10 Dash Quick and Easy Cordless Cleaning. Kita lihat. Langsung. Dan di sini dari tulisannya ada apa lagi? 2 years warranty tuh. 2 years warranty tulisannya. Kelihatan nggak tuh? 2 years warranty ya. Di belakangnya ada kasih lihat fitur-fiturnya, wattnya berapa dan bisa ngapain aja. Lightweight, bisa jadi hand vac, pokoknya banyak banget fungsinya. Dan ini udah resmi Indonesia. Jadi langsung kita buka aja. Sini ada apa aja nih? Ini jadi untuk si sticknya sendiri. Ini ada apa? Ini semacam kayak buat ujung pel-pelannya ya. Kasih lihat. Terus di sini ini ada si mesin pembersihnya sendiri. Jadi satu-satu akan gue keluarin, nanti gue jejer biar kalian semuanya itu jelas. Ini pengganti buat ganti kepala. Dan di sini ada apa lagi? Oke, ini kepala ada juga satu macam lagi untuk yang nyodotin sofa atau mungkin keset-keset gitu ya, agak membandel ya dulunya. Terus ini kita coba lihat di sini ada apa. Ini ada buku petunjuknya, ada manualnya, dari tadi nggak kelihatan. Buku manual. Terus di sini ada bodinya. Ini dia bodinya. Ini bodinya nggak kelihatan. Ini dia bodinya. Kita keluarin. Nah, tuh bodinya seperti ini. Ada pencetannya. Ini ada filternya. Ini buat dipasangin, mau tambahin apa aja kepalanya. Udah itu aja. Langsung kita coba aja tes praktekin ya. Gue baca dulu buku manualnya. Oke, jadi ini setelah dibongkar semua dan ini yang kalian dapat ya dari si set pembeliannya. Kalian dapat main bodinya, si mesinnya sendiri, terus ini dapat tube, ini semacam tiangnya kalau yang mau buat nge-mop kan tentu aja. Terus ini ada roller power brushnya, ini namanya yang kayak ini ujung mopnya nih yang buat nyedot bulu-bulu, debu-debunya. Dan di sini ada juga buat ganti kepalanya. Jadi kalau kalian mau ganti yang sikat ini untuk ngebersihin sofa atau kursi. Dan ada juga ini untuk ganti yang untuk ujungnya lebih kerucut, lebih kecil. Jadi kalau mau sedot yang salah-salah kayak bagian yang bandel mungkin lebih ke vakum mobil ya. Terus ada juga di sini ini ternyata ada wall mountingnya nih buat digantung di tembok. Jadi ada berdirian buat di tembok dan kalian tersedia sakrup juga kalau misalnya bener-bener mau ngebor, ini dipasang di tembok untuk berdiriannya. Dan ada adaptor tentu aja buat ngecasnya karena ini bisa cordless, jadi ngecas dulu ntar baru kita bawa. Kita tes semua dan juga terakhir ini ada buku manualnya. Ya, jadi ini gue mau jelasin dulu ya si alat Tineco E10 Dash ini. Alat itu seperti ini, jadi bentuknya kayak pistol sih kalau bisa dibilang. Kalau cara pemakaiannya kalian tinggal pencet di sini aja, ditahan, terus ada penguncinya juga buat kunci, jadi nggak usah tahan terus itu kalau mau powernya sambil nyedot kan. Terus ada juga bisa kalian lagi tahan, kalian bisa max. Nah, max ini buat tenaganya tambah kuat. Daya sedotnya sendiri di sini 90 watt, jadi sebenarnya sih udah cukup buat nyedot-nyedot debu biasa. Tapi kalau mau nyedotin kayak karpet atau lebih berat mungkin harus pakai tombol max-nya di sini ya. Terus gue mau jelasin mungkin ke build quality-nya ya. Build quality-nya di sini emang badannya sih full plastik, tapi gue bisa bilang ini build-nya mewah banget. Gue jujur kaget sih dengan harganya yang dibilang sih lumayan terjangkau ya. Ini gue kaget dapat build quality semewah ini dan mewah berasa mantep gitu megangnya. Bobotnya kalau nggak salah 1 kiloan lebih, 1,6an lah kalau kayak mesinnya ini. Dan ini megangnya enak banget, nyaman. Terus juga kalau
cara ngebersihinnya, gue mau jelasinnya nih di sini. Jadi dia ada buat membuka filternya, tinggal dipencet di sini buat pembersihnya. Kalian bisa buka, ini ada kotak buat pembersih, buat apa, nyimpen kayak kotorannya. Nah di sini kalian bisa keluarin isi dalamnya. Di sini filternya pun ada dua. Di sini jadi ada filter yang kayak nyaring debu pertama dan ada yang lebih dalam lagi. Ini harus dibersihin sebulan sekali lah ya, paling telat juga pasti habis nyedot bisa dibersihin juga. Terus ini boleh dicuci dan harus dikeringin dulu sebelum dimasukin. Jadi ada dua filter di sini. Untuk pasangnya lagi pun tinggal masukin dan puter. Gampang banget buat ngebuka bersihinnya. Puter, baru kalian kunci di sini. Terus kalau di bagian atas belakang sini dia ada lagi HEPA filter. Jadi HEPA filter ini walaupun memang bisa dibersihin juga, tapi disaranin sih untuk diganti ya 6 bulan sekali. Jadi ada HEPA filter, gue kasih lihat kalian. Nah ini HEPA filternya lagi. Jadi ada, bisa dibilang filternya ada 3 sih, udah cukup lumayan buat kebersihan debu ya. Terus kalau untuk ngecasnya sendiri dia posisinya di sebelah sini, colokin ke adaptornya, dan kalau dicas dia ada indikator blinking biru gitu. Kalau misalnya udah full dia udah nggak nyala lagi. Warnanya di sini cuma ada putih ungu yang versi E10 dash, dan gua kalau mau bilangin buat baterainya deh. Baterainya di sini kalau kalian misalnya pakai tenaga normal dengan pengecasan full itu sekitar 3-4 jam. Kalian bisa dapetin sedot debu ini nonstop selama 30 menit, setengah jam. Jadi tanpa kabel bisa bergerak setengah jam. Dan kalau kalian misalnya nyalain power max-nya di sini, itu jadinya cuma sekitar 10 menitan aja. Tapi kalau max mungkin lebih buat nyedot kayak yang debunya membandel ya, kayak di sofa atau di karpet. Kalau yang biasa-biasa kayak debu di lantai cukup lah dengan power yang biasa ini. Kita lanjut, paling kasih lihat ke kalian beberapa jenis kepalanya. Ini kepalanya yang ini adalah kepala yang model buat sedotin sofa ya, kalau kayak yang lebih fabric atau yang lebih sikat-sikat buat kepalanya pendek. Ini ada tombol buat bongkar pasangnya gampang, jadi kalau kalian press pasang bisa gampang cabutnya. Nah sama kalau yang di sini yang utama ini kegedean, gua kasih lihat ke kalian yang ini yang pel-pelan utamanya. Ini juga ada penguncinya gampang, kalau bisa dipasang tinggal dibuka. Ya, jadi gampang bongkar pasangnya. Ada tombolnya tinggal tarik. Nah kecuali yang satu ini yang paling kecil, yang mungkin buat ringkes ya, kayak ini misalnya meja nih kotor nih, debunya keluar. Ini nggak ada pengunci apa buat buka locknya, jadi agak susah buat buka pasangnya. Kepalanya dapat 3 macam itu, dan ini gue demoin aja buat suaranya nih. Kalau nggak salah suara sekitar 70-an desibel lah, jadi bukan, mungkin cukup halus sih bisa dibilang buat sedot debu, tapi mungkin kalau anak tidur sih bangun lah ya dengan suara. Kalian nilai sendiri, kalau lebih kayak gini suaranya sih menurut gue cukup oke ya. Nah ini belum yang max, kalau misalnya kalian mau masukin yang maxnya, jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian desain dan suaranya. Kita langsung tes buat si nyedot ini bisa fiturnya sedot-sedotin apa aja ya. Tentu aja untuk mode pertama yang kita coba tentu mode yang untuk nyapu lantai dong ya, alias vakum dan nyedot lantai. Ini langsung ceklik aja. Kalau misalnya bukanya ada pencetan di sini. Tapi kalau mau masang tinggal klik aja. Nah ini udah seperti ini, dan ujungnya kita pasangin untuk si rollernya. Nah kayak gini. Udah kepasang. Oke, sekarang siap untuk kita tes. Kayak gini guys, buat sedotnya. Cobain pakai max.
Jadi kalau lagi di max ini bahkan nyedot taruh keset sampai keangkat. Sampai keangkat. Jadi emang kencang banget daya hisapnya. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi tenaganya buat ngebersihin keset sampai keangkat tuh. Jadi kalau misalnya buat karpet kayaknya sih masih bisa ya guys. Kita ganti kepalanya sama sikat. Nah, jadi habis bersihin semudah itu kita tinggal buka filternya dan kosongin sampah-sampahnya. Kita buka. Nah, kita bersihin sampahnya, langsung kelihatan semua cornflake-nya yang tadi habis keambil. Buang di sini. Ya itu dia tadi guys, namanya Tineco Dash A10 ya, nih barangnya kayak gini. Dan ini gue lagi suka banget menggunakan si vacuum yang satu ini. Nah, jadi tadi sekali lagi namanya apa sih, cordless vacuum stick ya. Ini emang masih unik banget menurut gue. Ini harganya pun cukup terjangkau ya, kalau bisa dibilang. Ini gue dapat harganya itu di 1990 alias 2 juta. Dan menurut gue ini sangat-sangat worth it ya buat kalian yang emang lebih bersih-bersih atau yang emang lagi butuh vacuum tapi nggak mau pakai kabel. Ini jadi emang berguna banget. Menurut gue sih cukup revolusioner ya, dan satu vacuum ini bisa buat bersihin misalnya lantai tadi kan, terus juga bisa buat ya sofa yang ngebandel, dan juga yang misalnya kayak buat di mobil ya pakai moncong yang lebih kecil lagi, sudut-sudut ruangan yang kecil gitu. Ini menurut gue guna banget. Dan kalau misalnya kalian yang masih bilang oh gue mendingan pakai sapu atau pel biasa, emang bener bisa, tapi kalian harus ingat kalau kalian nyapu itu sebenarnya debunya terbang loh, terus jatuh lagi. Kalau kayak gini kan di vacuum jadi dibersihin, debunya bener-bener hilang, langsung masuk ke filter, dan juga menghemat tugas kalian. Kalau misalnya kalian bandingin ini dengan mungkin robot pembersih ya, kalau robot pembersih yang otomatis gitu, banyak tuh merek-merek robot pembersih sekarang tuh, gue bisa bilang robot pembersih gitu kalau yang harga kalian dapetin di harga 2 juta, gue sih nggak begitu rekomen ya. Kayaknya robotnya otomatisnya agak gimana gitu dan kurang bersih menurut gue. Kalau yang harganya lebih mahal lagi sih emang bagus banget, tapi kalau buat harga yang sekitar 2 juta gue lebih merekomen menggunakan si cordless vacuum stick seperti ini, karena kalian juga lebih bisa manual, areanya sudut-sudut yang kalian tahu yang kotor mana itu lebih bisa bersih, lebih maksimal menurut gue. Emang sih plus minus, kalau robot ya otomatis bisa ditinggal, kalau ini kalian harus capek juga harus bongkar. Cuma kembali lagi buat orang yang hobi bersih-bersih ini berguna banget, dan ini jadi gadget favorit gue buat saat-saat ini. Bini gue pun demen banget nonstop dia pakein buat bersih-bersih rumah, apalagi punya anak yang tergolong alergi debu. Alat ini ngebantu banget. Jadi gue cuma mau sharing ke kalian, kalau kalian kira-kira suka, ntar gue akan taruh link pembeliannya di description video di bawah. Sekali lagi, gue bisa bilang harganya worth it banget sih buat kalau kalian dapat. Itu dulu, jangan lupa klik like and subscribe. Gue Agus, this is Target Review. See you next time.